لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Di antaranya ada dengan mempertemukan kita semua di dalam majelis ilmu, majelis yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya termasuk di antara pengikutnya yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau insya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil Ustadz Zulfikri Muhammad Ali sudah hadir bersama kita semuanya. Insya Allah beliau akan berbagi nasihat, berbagi ilmu kepada kita semuanya. Tadi malam beliau sudah berbicara tentang panggilan surga di Minang Saiyu. Tadi pagi beliau sudah berbicara panjang lebar terkait dengan dosa-dosa yang dikesampingkan, yang dineglect oleh kaum wanita. Dan pada malam hari ini beliau akan memaparkan tentang qadar, salah satu rukun yang harus kita imani, salah satu rukun iman. Qadar ya Ustaz ya? Iya. Jadi sepintas tentang beliau, tadi sudah saya sampaikan di pengajian ibu-ibu. Beliau itu menamatkan SMA-nya di Padang Panjang, insya Allah. Kemudian beliau S1-nya di Kairo, S2-nya di Libya, waktu zamannya Gaddafi. Dan sekarang beliau aktif berdakwah baik di Sumatera Barat maupun di Jakarta. Salah satu yang menjadi sangat fenomenal tentang apa yang selama ini beliau sampaikan adalah tentang zaman akhir, tanda-tanda zaman akhir. Zaman-zaman apa? Tanda-tanda akhir zaman. Dan itulah yang akan beliau sampaikan besok, ada pada hari Sabtu dan pada hari Ahad di dalam workshopnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu buka-buka YouTube, maka insya Allah akan kita jumpai pemaparan beliau yang begitu sangat komprehensif tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi mari kita manfaatkan keberadaan beliau di Melbourne ini sampai hari Ahad besok untuk sama-sama mengikuti workshopnya di RMIT, insya Allah. Sepintas tentang jadwal hari ini, sebetulnya tadinya kita akan mulai jam 6, tetapi karena satu dan lain hal kita mundur, jadinya kita akan mundurkan semuanya. Tadinya kita berpikir bahwa dinner itu bisa dilakukan sebelum maghrib, tapi namanya sekarang tidak bisa. Jadi mau tidak mau dinernya insya Allah setelah maghrib ya. Sepakat ibu-ibu, bapak-bapak semua? Oke, jadi ini insya Allah Ustaz bisa punya waktu lebih panjang lagi untuk menyampaikan materinya. Itu berarti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa punya waktu lebih panjang pula untuk bertanya insya Allah. Begitu Ustaz? Baik, silakan Ustaz. Oh oke, saya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadz billah minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga menyampaikan salawat beserta salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau boleh saya berharap pada Bapak-bapak khususnya, agar dapat mengisi ruangan tengah di depan saya, Pak. Agar pemandangan saya hanya satu saja ke depan. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak yang kami muliakan. Sekalian Bapak bisa menyaksikan or-oretan saya nanti di whiteboard. Insya Allah berkahnya tentu jauh lebih besar. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan. Semoga Allah semakin mencintai Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu termasuk hamba-hambanya dijadikan sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, tema kita sore hari ini adalah tema yang sering umat Islam tergelincir memahaminya. Salah dalam memahami dan gagal memahaminya. Tentang takdir. Orang sering berlindung di balik takdir untuk menerima apa adanya, padahal dia mampu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya yang dia terima sekarang yang terjadi. Karena berlindung di balik kalimat ini dah takdir. Saya nggak hafiz Quran, udah takdir saya. Memang saya ditakdirkan bukan sebagai seorang hafiz Quran. Saya jahat, saya meninggalkan sholat, memang udah takdir saya. Kalau nanti saya masuk neraka, udah takdir saya. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semuanya mencoba berlindung dan mencari selamat di balik kalimat takdir. Bisakah ini diterima? Yang pada akhirnya pasti Allah yang disalahkan. Ini udah takdir saya, kan begitu kan? Selalu nanti dia mengatakan ini takdir saya. Kenapa kamu tidak menjadi orang yang soleh? Kenapa kamu tidak berusaha memiliki akhlak yang mulia? Sekali lagi dia berkata, udah takdir saya jadi orang jahat. Dan apakah ini bisa diterima kaum muslimin? La. Mari saya akan giring Bapak Ibu semua kepada pemahaman akidah yang sahih berkaitan dengan takdir ini. Yang pertama, saya buat Bapak Ibu ragu dulu sedikit. Seperti sahabat-sahabat ragu tentang masalah takdir. Apa itu? Begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qabla an yakhluqallahu al-khalaiqa bi 50,000 sanah, kataballahu kulla syai' fi lauhil mahfuz." Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini,
Sebelum Allah menciptakan malaikat, Allah belum menciptakan langit dan bumi, Allah belum lagi menciptakan surga dan neraka. Belum ada satu pun yang Allah ciptakan. Yang paling pertama Allah ciptakan terlebih dahulu adalah Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Buku induk alam semesta yang tercatat di dalamnya segala sesuatu yang nanti akan ada. Mulai dari perkara yang global sampai kepada perkara yang rinci. Yang bakal akan ada di alam semesta. Sampai kepada tikus dan semut. Tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu. Buku induk yang maha kokoh, maha perkasa, maha lengkap, maha luas. Disebut dengan Lauhul Mahfuz. Berapa lama semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz? 50.000 sanah. 50.000 tahun sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada malaikat, sebelum ada surga, sebelum ada neraka, sebelum ada dunia akhirat. Sudah ada duluan Lauhul Mahfuz. Agar dapat dipahami apa itu Lauhul Mahfuz. Nah, nanti apapun yang akan diciptakan oleh Allah tidak akan meleset dari yang sudah tertuang dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Tanggal sekian bulan anu, tahun anu, si fulan akan lahir dari rahim si anu. Bapaknya adalah anu. Nanti dia lahir sebagai jenis kelaminnya adalah anu. Kemudian hidungnya seperti ini, kulitnya warna ini, nanti dikasih nama ini. Dan dia masa kanak-kanaknya akan begini, bla 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 bla, sampai dia meninggal di usia anu, pada tahun anu, pada bulan anu, pada tahun anu, di tempat anu. Itu tertulis dengan rapi, Pak. Kemudian dia jadi ahli surga atau jadi ahli neraka. Sudah tertulis duluan di Lauhul Mahfuz. Nah, ini yang menjadikan para sahabat akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau udah jelas siapa yang akan menjadi ahli surga, siapa yang nanti akan menjadi ahli neraka, buat apa lagi kami capek-capek jadi orang soleh? Beramal ini, beramal itu. Toh sudah ditentukan kok sebelum kami diciptakan kalau yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka. Betul nggak? Buat apa lagi? Apalagi Bapak Ibu yang kami muliakan, ada kata Rasulullah SAW, ada orang yang mengamalkan sepanjang umurnya amalan-amalan ahli surga. Sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 jengkal saja lagi. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah ahli neraka. Masya Allah. Dan benar, menjelang wafatnya, dia menyimpang banting setir dari jalan yang baik kepada jalan yang sesat. Di atas itu kemudian jadwal kematiannya tiba dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal seumur dia hidup, dia selalu meniti jalan yang baik. Di akhir hayatnya, dia banting setir ke jalan yang buruk. Dan lalu dia meninggal dunia di atas jalan yang buruk itu. Fadakhalan nar. Akhirnya dia masuk neraka. Dia jadi ahli neraka. Tidak meleset dengan yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Coba, ini yang menjadikan sahabat menyangka Allah dan diri mereka. Allah ini sudah menentukan segala sesuatu. Lalu buat apa lagi jadi orang yang bersusah payah untuk beramal baik? Toh sudah tertulis siapa yang akan masuk neraka. Lalu kata Rasulullah masih dalam hadis yang sama, ada orang yang sepanjang umurnya dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal 1 jengkal saja lagi. Karena yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah ahli surga. Menjelang akhir hayatnya, benar. Dia banting setir menjadi orang baik. Taubat nasuha, lalu baru beberapa saat setelah taubat nasuha, dia meninggal dunia. Husnul khatimah. Dan akhirnya dia masuk surga. Masya Allah. Kebalikan dari yang pertama. Hadis ini sahih Imam Muslim. Di sini sekali lagi, Rasul tutup hadisnya, innamal a'malu bi khawatimiha.
Sesungguhnya amalan seseorang itu dinilai tidak semasa dia hidup, tetapi bagaimana akhir dari hidupnya. Oke? Kaum muslimin, jazakumullah khair. Kaum muslimin, di sini para sahabat akhirnya bertanya, ya Rasulullah, fa'ala ayyi syai'in kunna na'mal? Ya Rasulullah, lalu buat apa lagi kami beramal? Kalau udah jelas siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Belum lagi kami diciptakan, si Fulan bin Fulan nanti ahli surga. Fulan bin Fulan ahli neraka. Kan udah jelas kan? Hah? Lalu buat apa lagi kami berupaya untuk beramal toh ketika memang akhir hayat kami ternyata jelek, kami akan melakukan perbuatan jelek, mati di atas itu, kami masuk neraka. Sesuai yang tertulis di Lauh Mahfuz. Ya Rasulullah, buat apa lagi kami susah-susah untuk beramal soleh? Khalas, ikuti saja hidup ini sesuai dengan mengalir saja apa adanya. Nanti di akhir hayat kami yang menentukan kan? Bapak, Ibu yang kami muliakan. Ini satu poin. Poin yang kedua. Poin yang kedua, Rasul berkata, ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam diperintahkan oleh Allah, lihat ke sebelah kanan wahai Adam. Maka Adam melihat ke sebelah kanannya, banyak sekali manusia-manusia dan wajah mereka bersih-bersih bercahaya. Allah berfirman, hai Adam, itu adalah anak keturunanmu, cucu cicitmu sampai hari kiamat kelak. Mereka ini wahai Adam, calon-calon penghuni surga. Gembira Adam. Bahagia Adam melihat banyak anak cucunya sampai akhir zaman yang nanti akan menjadi ahli surga. Coba Pak, udah jelas duluan siapa yang akan menjadi ahli surga. Padahal mereka belum ada lagi itu. Ya? Setelah itu, Allah perintahkan Adam, lihat ke sebelah kirimu. Saat Adam menoleh ke arah kirinya, jumlah manusia yang gak ada apa-apanya sebelah kanan tadi. Banyaknya minta ampun. Wajah mereka gelap, suram-suram, penuh nestapa dan duka. Allah berfirman, hai Adam, ini adalah calon anak cucu cicit keturunanmu sampai hari kiamat kelak. Mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Coba lihat Bapak Ibu, belum lagi ada orang-orangnya, sudah ditentukan, sudah dinampakkan kepada Adam, yang ini calon ahli neraka, yang ini calon ahli surga. Maka Adam akhirnya menangis melihat begitu banyaknya anak cucu Adam yang ternyata akan menjadi ahli neraka. Masya Allah. Baik, sekali lagi rasanya tidak salah kalau para sahabat, ya Rasulullah, kalau memang sudah ditentukan siapa yang akan masuk surga, udah jelas tertulis di Lauh Mahfuz. Siapa yang akan masuk neraka, udah jelas tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau begitu buat apa kami harus berjuang beramal soleh ini, beramal soleh itu. Toh kalau tertulis di Lauh Mahfuz kami adalah ahli neraka, pada akhirnya di akhir hayat kami jadi jahat, lalu kami meninggal dunia di atas kejahatan itu. Dan kami su'ul khotimah, masuk neraka, sesuai dengan yang tertulis di Lauh Mahfuz. Pak, Ibu, kesannya dari pembahasan yang sekarang, Allah kejam nggak? Allah tidak adil, betul? Allah zalim. Kesimpulannya begitu. Karena udah ditentukan duluan. Saya nih umpamanya Zulkifli Muhammad Ali. Pontang-panting ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Habis waktu siang malam, berbulan-bulan berganti tahun. Menyeru umat kepada kebaikan. Dan saya sendiri pun berjuang di atas kebaikan. Ternyata tertulis di Lauh Mahfuz Zulkifli Muhammad Ali ahli neraka. Di akhir hayatnya Zulkifli Muhammad Ali menyimpang, murtad, lalu kemudian mati dalam keadaan seperti itu, masuk neraka. Sesuai dengan yang tertulis. Karena kata Rasulullah, rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf. Ketika pena telah diangkat,
Tinta yang tadi dituangkan ke tulisan Lauh Mahfuz telah mengering. Tidak mungkin lagi bisa dirubah. Itulah sunnatullah yang telah ditetapkan. Khalas, ikut saja. Zulkifli Muhammad Ali, akhir hayatnya dia su'ul khotimah, dan nanti dia akan menjadi ahli neraka. Sementara saya udah capek-capek nih, berjuang ke sana kemari, mengajak umat kepada kebenaran dan kebaikan. Ternyata Zulkifli adalah ahli neraka. Kayaknya zalim banget Allah ya. Kayaknya Allah betul-betul sangat semena-mena. Si fulan disurgain aja si fulan dinerakain. Sembarangan ngacak itu namanya. Mungkinkah Allah begitu? Jangan pernah kita berpikir demikian. Jangan pernah kita menyangka dan menuduh Allah zalim, semena-mena dan tidak benar. Jangan pernah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kitanya yang masih kusur dalam memahami perkara ini. Kusur itu apa? Masih dangkal memahami perkara ini, rahasia ini. Begitu juga sekali lagi, ada wanita-wanita yang nggak pakai jilbab. Gimana pun dia nasihatin oleh suaminya, oleh orang tuanya, oleh orang-orang terdekatnya, pakai landuk, jilbab, tutuplah auratmu. Apa katanya? Kalau takdir saya memang jadi wanita baik dan solehah, pasti sudah ada saja kekuatan hati saya untuk pakai jilbab. Sekarang saya sedang menjalani takdir. Takdir saya sampai sekarang belum ada panggilan untuk berjilbab. Maka saya, ya udah ikut aja begini. Bisakah logika ini diterima? La. Sekali lagi, la. Tidak. Kenapa? Inilah dia rahasia takdir yang akan kita uraikan. Thayyib. Sekarang mari kita bedah. Ternyata Rasulullah bersabda saat ditanya oleh para sahabat, "Fa'ala ayyi syai'in kunna na'malu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, lantas apa gunanya kami harus beramal kalau sudah pasti siapa yang di surga orangnya sudah jelas, siapa yang di neraka orangnya sudah jelas. Buat apa lagi kami harus berjuang? Jawaban Nabi adalah innakum ta'maluna ala mawaqi'il qadar. Ini jawaban Nabi. Innakum ta'maluna ala mawaqi'il qadar. Sesungguhnya kamu akan beramal di atas garis-garis takdir. Sesungguhnya kamu akan beramal di atas garis-garis takdir. Saya rasa sampai setakat ini, sebatas ini, Bapak Ibu belum bisa paham nih. Belum, saya tahu. Sesungguhnya kamu nanti akan beramal di atas garis-garis takdir. Lah, garis takdir itu ada berapa? Ada 2 tok. Garis takdir itu ada 2 tok. Perhatikan ke papan tulis. Ada garis takdir, ini namanya takdir ya. Takdir. Takdir ini yang kita ketahui ada 2. Apa? Yang pertama, takdir yang baik. Ya, takdir baik. Dan takdir buruk. Takdir baik, takdir buruk. Takdir baik kalau di akhiratnya adalah surga. Takdir buruk di akhiratnya adalah neraka. Nah, takdir itu ada 2. Takdir baik dan takdir buruk. Taib. Masing-masing ini, neraka dan surga, ada jalannya nggak di bumi Allah buat? Itu dia ya. Ada jalannya di bumi Allah buat. Siapa yang, ini kita, ini kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia. Ya, ini kita, ini kehidupan dunia. Baik. Kita di kehidupan dunia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan oleh Allah ini usia akil baligh, di mana saat itu Allah sudah memerintahkan kita untuk menempuh jalan menuju surga. Ini garis takdir. Kemudian ada jalan menuju neraka. Ya. Ada jalan menuju neraka.
Jalan menuju surga ini disebut dengan Islam. Yang dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Was-Sunnah. Taib. Sementara ini adalah ittiba hawa nafsu. Mengikuti jalan setan. Ya, ini adalah jalan hawa nafsu. HN dan setan. Dan syaitan. Ikuti jalan ini. Siapa yang mengikuti jalan Islam, menurut Al-Quran dan Sunnah, dia sedang meniti satu jalan garis. Ya, yang terminal terakhirnya, dia akan mendapatkan kebaikan. Di dunia ada kebaikannya, dan di akhirat kebaikan puncak adalah surga. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya dan jalan-jalan setan, tidak mau dia tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia sesungguhnya sedang mengikuti jalan garis takdir yang lain, yaitu keburukan. Dia akan sampai ke sini. Takdirnya adalah neraka. Di sini, di persimpangan ini, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Balad. Mari kita baca bersama-sama. Fahadainahun najdain. Lanjutkan. Falaqtahamal aqabah. Ya kan? Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Terus sampai akhir ayat. Allah berfirman, lalu kami bentangkan di hadapan mereka dua jalan. Dua jalan. Dua jalan. Satu jalan kelihatannya berat, sulit mendaki. Tapi ujungnya kebahagiaan. Satu kelihatannya lempeng, lurus. Tetapi ujungnya adalah jurang. Dan itu adalah neraka. Sengsara. Baik Bapak Ibu, terserah. Falaqtahamal aqabah. Kenapa tidak engkau pilih saja jalan yang kelihatannya berat dan sulit, yaitu lawan hawa nafsumu, tundukkan dirimu kepada Al-Quran dan Sunnah, jalani Islam ini secara kafah, ujung hidupmu adalah takdir yang baik, surga. Tapi kalau engkau bablas, tidak mau diatur oleh Al-Quran, tidak mau tunduk kepada Sunnah, maunya mengikuti hawa nafsu dan selera sesuai yang dibisik oleh setan, maka silakan ikuti saja. Maka ujung kehidupanmu adalah takdir buruk, engkau akan jadi ahli neraka. Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu mendengarkan sebuah hadis dari Nabi SAW? Bahwa sesungguhnya setiap kamu saat ini, kata Nabi kepada para sahabatnya, setiap kamu saat ini sudah dibuatkan oleh Allah di dalam surga satu rumah, satu istana besar yang tertulis bahwa dialah pemilik rumah itu. Nama Bapak siapa Pak? Yuli. Pak Yuli. Saya Zulkifli. Nama Bapak siapa Pak? Pak Alfat. Pak Yuli, Pak Alfat, Zulkifli. Kita bertiga dan kita semua Pak, di waktu yang ada sekarang ini, setelah kita muncul ke muka bumi ini, di dalam surga sudah ada satu rumah atas nama kita Pak. Besar rumah itu kata Rasulullah 70 mil kali 70 mil. Seandainya 1 mil itu adalah 1,5 kilo, maka kali 70 maknanya 105 kilometer kali 105 kilometer. Itu baru besar bangunan rumah kita dalam surga. Atas nama kita Pak, di dalam surga. Pak Juli, Pak Alfat, Zulkifli, setiap bapak sudah ada namanya di dalam surga dan sudah ada istananya. Ibu-ibu juga begitu Bu, saat ini. Jangan salah-salah ya, sudah ada dan itu adalah takdir baik. Sudah ada nama bapak ibu di dalam surga. Tapi Zulkifli Muhammad Ali, Pak Juli dengan Pak Alfat dan kita semua, ibu-ibu, siapapun yang hidup di bumi ini, sudah ada pula namanya atas nama dia pribadi di dalam neraka. Ada satu pintu penjara, penyiksaan dalam penjara yang tertulis di atas calon penghuni kerangkeng siksaan ini adalah Zulkifli, Juli, Alfat, dan seterusnya kita. Di saat yang sama ada dua tempat kita yang telah Allah siapkan. Satu di surga, sekarang ini, pasti. Satu lagi atas nama kita di dalam neraka.
Bapak Ibu akan menghuni yang mana salah satu di antara dua ini? Hah? Kata siapa? Kata siapa? Enggak ada saya katakan begitu. Terlalu pede itu namanya. Maunya, kan begitu. Maunya. Saya juga begitu. Maunya. Kalau memang maunya begitu, harus mau mengikuti garisnya. Jalannya, agar nyampe ke situ. Nggak mungkin toh, kita akan sampai ke suatu tempat, sementara jalan yang kita tempuh bukan jalannya. Ibarat dari sini ke Sydney. Ada jalur darat, ada jalur pesawat. Kalau jalur pesawat, pesawat yang saya booking, flight yang saya booking adalah menuju ke Sydney penerbangannya. Maka saya ambil, insya Allah pesawatnya membawa saya terbang sampai ke Sydney enggak? Sampai. Tapi yang saya booking pesawatnya menuju Perth. Mungkinkah saya akan sampai ke Sydney? Tidak mungkin. Mimpi itu namanya. Ya, jadi harus menempuh jalurnya baru sampai ke Sydney. Mau masuk surga, mau mendapatkan takdir yang baik, mesti menempuh jalurnya. Mesti menempuh jalurnya. Nggak bisa tempuh jalur hawa nafsu lalu masuk surga. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas serta lebih memilih hawa nafsunya untuk dipatuhinya, itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka lazza. Adapun wa amman khafa wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan dia mengontrol, mengendalikan hawa nafsunya dari segala keinginan dan hasratnya. Dia kontrol seleranya, nafsunya, dia kontrol syahwatnya. Dia takut pada Allah berbuat maksiat dan dosa, maka dia sedang menempuh jalan menuju surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Awas, memastikan diri kita ke surga sekarang ini bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Bapak jangan mengatakan masalah kita dalam surga atau dalam neraka, wallahu a'lam Ustaz. Enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Bapak ada jalannya. Bapak yakin enggak bisa ke Perth? Yakin enggak bisa ke Perth? Tempuh jalannya. Insya Allah nyampe ke Perth. Bahwa kita meninggal sebelumnya, bahwa kita meledak pesawatnya di atas udara, itu urusan lain. Yang penting tujuan kita ke sana, jalurnya kita tempuh, insya Allah kita sampai ke situ. Kan begitu ya? Paham Bapak Ibu? Nah, jadi sekali-kali jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tak sampaikan saya ke Perth? Kenapa saya nyampe di Sydney? Ente yang salah. Kenapa ente nggak beli tiket yang ke Perth? Kenapa ente beli tiket yang ke Sydney? Lalu ente salahkan Allah, tak jita kepala ente. Jangan begitu dong. Allah yang disalahkan. Ketika masuk, makanya nanti di akhirat Pak, nggak ada yang berani menyalahkan Allah. Wallahi demi Allah. Tidak ada yang berani menyalahkan Allah. Dia tahu, dia sadar memang dia yang memilih jalan yang sesat. Akhirnya dia menempati takdir yang buruk. Jadi yang dimaksud dengan mengimani takdir yang baik, mengimani takdir yang buruk, bahwa Allah telah menyediakan sebab dan akibat. Dan itu sunatullah Pak. Sebab kamu melakukan ini, akibatnya adalah ini. Ya. Hah? Bu, Bapak, jalur jalan ini disebut dengan sebab. Akhir hasil ini disebut dengan akibat. Ya. Ini jalur jalan ini, yang ini, dengan ini, line merah adalah sebab. Kemudian, yang peta ini, ya, dan saya buat sini peta adalah akibat. Nah, akibat kita mengambil jalan yang ini, sebab kita mengambil jalan yang ini, akibatnya kita sampai di sini. Pak, api itu diciptakan Allah untuk membahayakan kita, untuk kebaikan kita. Betul. Sekarang saya letakkan tangan saya di atas api yang menyala. Saya letakkan tangan saya, lalu tangan ini terbakar. Apakah Allah yang harus saya salahkan?
terbakar tangan saya. Kurang ajar, tangan saya terbakar. Kenapa Allah ciptakan api yang bisa membakar? Saya jadi terbakar. Ente yang salah. Ente letakkan tangan ente. Dan sebab ente meletakkan tangan ente di atas api, akibatnya tangan ente terbakar. Jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau punya otak, mbok ya dipakai. Masa Allah yang disalahkan? Sebab akibat itu mesti terjadi, Pak. Nah, sebab adalah garis takdir, kemudian akibat adalah itulah yang takdir. Kalau begitu, takdir bisa dipilih enggak? Saya menggiring arah pemahaman kita nih. Takdir bisa dipilih enggak? Oke. Mudah-mudahan jadi berbeda pandangan kita sebelum kita dengar pengajian ini. Sebelumnya kita meyakini takdir kita enggak bisa mengelak dari takdir. Betul? Bisa mengelak enggak dari takdir? Bisa mengelak enggak dari takdir? Sebelum ini. Nerimo aja kan? Inilah takdirku. Bisa mengelak enggak dari takdir? Setelah mendengarkan ini, baru berani menjawab sekarang bisa. Yes. Yuk, saya kasih contoh. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dari kota Madinah bawa rombongan dari senior-senior Muhajirin dan Ansor menuju ke negeri Syam. Ingin melakukan investigasi. Pemerintahannya yang sedang berjalan di negeri Syam seperti apa. Dia bawa rombongan. Di tengah jalan, rombongan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab ini ketemu dengan rombongan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sang panglima perang dari negeri Syam. Terjadilah tegur sapa di perjalanan. Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Ya Umar bin Khattab, mau kemana? Kami mau ke negeri Syam. Ngapain ke situ wahai Amirul Mukminin? Mau investigasi urusan pemerintahan kita, khilafah kita, seperti apa yang sedang dijalan sana, yang sedang berjalan di sana. Wahai Amirul Mukminin, stop dulu deh perjalanan. Pending dulu, jangan sekarang. Kenapa? Kata Umar bin Khattab. Sekarang di negeri Syam sedang mewabah penyakit taun menular yang mematikan. Sudah banyak yang korban meninggal dunia di sana. Kami harap jangan dulu lanjutkan perjalanan wahai Amirul Mukminin. Baliklah ke Madinah. Nanti kalau sudah selesai, penyakit sana sudah tidak lagi berkembang biak, penularan sudah selesai, saat itu silakan dilanjutkan perjalanan. Umar bin Khattab suruh dirikan tenda di situ. Mulailah Umar bin Khattab musyawarah berunding dengan para senior-senior Muhajirin Ansor yang dibawanya dalam rombongan. Yang pertama dipanggil adalah kaum Quraisy. Diajak berunding. Tuan-tuan yang mulia, apa pandangan tuan-tuan? Di Syam sedang merebak penyakit menular yang mematikan, taun. Kalau kita maju, kita mungkin terkena penyakit itu dan kita meninggal di sana. Kalau kita mundur, mudah-mudahan kita selamat. Rata-rata mayoritas Muhajirin dari kalangan Quraisy itu menasihatkan, wahai Amirul Mukminin, kita mundur dulu. Kita pending dulu, jangan dilanjutkan. Oke, setelah selesai mendengarkan pendapat dari kalangan Muhajirin yang Quraisy senior ini, Umar panggil kalangan Ansor. Ya, senior Ansor dipanggil. Bagaimana menurut pendapat tuan-tuan? Hampir sama. Mereka menganjurkan pulang dulu ke Madinah. Jangan dilanjutkan sekarang. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu akhirnya minta izin pada mereka. Besok selepas sholat subuh saya akan umumkan kepada kalian semua, kita lanjutkan atau tidak malam ini. Setelah minta pendapat dari kalian semua, saya akan sholat dan berdoa kepada Allah, mohon keputusan dari langit. Gimana baiknya? Baik. Kemudian hamba-hamba Allah, satu malam itu Umar bin Khattab tahajud. Selepas itu beliau sholat sunat istikharah, ya, minta pendapat dari langit. Akhirnya kuat hatinya untuk balik ke Madinah. Sudah kuat hatinya untuk balik ke Madinah. Waktu subuh masuk, sholat subuh dikumandangkan. Selepas sholat subuh mereka berzikir seperti biasa. Umar akan umumkan ini,
Utsman bin Affan yang memang sengaja tinggal di Madinah dan nyusul rombongan karena ada misi. Ketika dia nyusul ketemu dengan perkemahan Umar bin Khattab, gabung langsung. Kok berhenti di sini, kata Utsman bin Affan. Jawaban para sahabat yang ada, begini masalahnya. Jadi Umar pagi ini akan umumkan terus atau tidak. Oh, kalau begitu saya dengar langsung dari Rasulullah tentang masalah penyakit menular. Kita harusnya bagaimana? Oh ya, kata para sahabat. Iya. Saya ingin ketemu langsung dengan Umar bin Khattab. Baik, beliau ada di tenda sana, tenda utama. Maka Utsman pun menuju ke sana. Wahai Amirul Mukminin, saya dengar hadis Nabi berkaitan dengan penyakit menular di suatu daerah. Wah, bagaimana? Bagaimana, kata Umar. Itulah dia, Bapak. Bagaimana para sahabat itu sangat memuliakan perkataan Rasulullah. Senangnya hati Umar, ternyata Rasul menyinggung masalah penyakit menular di suatu daerah. Lalu dibacakan oleh Utsman bin Affan. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang mendengar di suatu negeri sedang mewabah penyakit menular, maka orang yang ada di luar tidak boleh masuk ke dalam, dan orang yang di dalam tidak boleh keluar. Ini dari Rasulullah SAW. Mendengarkan itu, gembiralah Umar bin Khattab. Ternyata apa yang dia putuskan untuk balik ke Madinah sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan sangat bersuka cita, kumpul semuanya. Umar pun mengumumkan, kita mundur balik ke Madinah. Bulat hati Umar. Ada seorang sahabat senior yang beliau angkat tangan. Yaitu Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Afirarun min qadarillah ya Amiral Mu'minin. Hai Amirul Mukminin, apakah engkau mengajak kita melarikan diri dari takdir Allah? Hai Amirul Mukminin, kalau memang sudah takdir kita di sana terjangkiti penyakit menular dan kita meninggal di situ, ya khalas, kita syahid di sana. Kan ada hadisnya tuh, siapa meninggal karena penyakit menular dia syahid, ada hadisnya. Hai Amirul Mukminin, terus maju, kenapa harus mundur? Afirarun min qadarillah. Engkau ngajak kita semua lari dari takdir? Jangan gitu, wahai Amirul Mukminin. Kata siapa? Mu'adz bin Jabal. Jawaban Umar, Pak. Subhanallah, ini jawaban pemimpin yang cerdasnya luar biasa. Pantas aja Nabi mengatakan, kalaulah ada manusia yang layak menjadi Nabi setelah Muhammad SAW, maka Umarlah orang yang pantas. Karena sangat banyak sekali keputusan-keputusan Umar, ternyata turun ayat sesuai dengan keputusan itu. Kecerdasan Umar ini luar biasa, Pak. Lalu, jawaban Umar ini legendaris sekali. Dan inilah jawaban akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Yes. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Lihat ini jawaban Umar bin Khattab. Ya, kita lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maju, kita sedang menempuh takdir yang buruk. Terjangkiti penyakit, meninggal di sana. Kita mundur, berarti kita menuju kepada takdir yang lain. Itu takdir yang baik. Kita tidak terjangkiti penyakit dan kita selamat. Betul tidak? Lihat, takdir bisa dipilih enggak? Ini yang takdir itu, takdir baik, takdir buruk. Ya, takdir baik, takdir buruk. Jadi takdir ini Pak, bisa dipilih oleh kita sekarang. Sebelum terjadi loh. Sebelum terjadi. Kita yang memilih dan menentukannya sekarang. Pak, maaf. Bapak sekarang nyesel punya bini kayak ini umpamanya. Kenapa? Punya anak semuanya jadi preman. Ternyata Bapak ingin menyalahkan bini Bapak. Nggak pandai jadi ibu loh. Nggak pandai mendidik anak loh. Salah sendiri. Kenapa Bapak milih wanita yang mengandalkan cuma cantik doang? Pendidikan agamanya nol. Keturunan juga bukan keturunan baik-baik. Padahal Bapak kan sudah tahu. Rasulullah melarang kita jangan mengandalkan menikahi wanita gara-gara wajahnya doang. Atau karena kayaknya, nasabnya. Tapi nikahilah orang karena agamanya, akhlaknya, ketakwaannya. Lah sekarang dengan pilihan Bapak pilih nikahin wanita yang sebenarnya Nabi tidak merekomendasikan. Karena Nabi tahu akibatnya apa. Takdir yang akan kamu terima itu nanti apa? Punya anak, anaknya jadi penjahat semua.
Istri karena dia cantik, iman nggak ada, sudah. Selingkuh kesana kemari, makan hati tuh suami. Punya anak jahat semua. Saya punya anak seperti ini adalah takdir saya. Itu betul, karena saya memilihnya. Kalau saya dari awal nggak memilih yang kayak gini ini, saya tunduk kepada arahan Rasulullah, insya Allah saya nggak akan begini. Anak saya nggak akan begini. Nyesel itu kan selalu belakangan kan. Nah umat itu dituntun supaya jangan nyesel. Tunduk sajalah kepada tuntunan Allah. Maka dia sedang mengambil jalan. Jangan hawa nafsunya yang diperturutkan. Dia sedang meniti jalan yang baik. Subhanallah Bapak Ibu yang kami muliakan. Pak, Ibu yang kami muliakan. Apa yang Bapak alami sekarang, ini adalah akibat dari pilihan Bapak dulu Pak. Apa yang Bapak sedang rasakan sekarang, ini adalah takdir yang Bapak terima akibat dari pilihan Bapak Ibu dulu. Kenapa Bu? Hah? Mau ganti suami gitu maksudnya? Oh bukan. Kok Bapak yang semangat boleh? Di mana-mana saya ceramah ujung-ujungnya gitu emang. Bisa diganti nggak? Ya kalau temanya tema suami, tema bini, bisa diganti nggak? Bapak Ibu, nah sekarang permasalahan yang lebih besar daripada itu adalah Bapak sekarang udah masuk surga atau udah masuk neraka apa belum? Belum. Berarti Bapak dan Ibu masih di dunia, masih bisa menentukan jalan nggak? Kalau seandainya ternyata yang Bapak tempuh selama ini adalah jalan hawa nafsu, berarti Bapak sedang menuju kepada takdir yang buruk. Yang tidak layak Bapak Ibu sesali nanti. Menyesali Allah, tapi sesali diri sendiri. Lumu anfusakum. Sesalilah oleh kamu diri kamu sendiri. Kalau begitu banting setir dong ke sana. Mumpung masih hidup. Yang udah terlanjur selama ini mengikuti jalan hidup sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan gaya barat. Sesuai dengan gaya timur. Bukan dengan gaya Islam. Cepat tarik kembali jalannya. Merapat kembali ke arah jalan Islam. Sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah nggak akan meleset dari takdir baik. Akhir hayat kita akan husnul khotimah. Di alam kubur kita dimanjakan di taman-taman surga sampai kiamat datang. Dan nanti di padang mahsyar urusan kita dipermudah. Kita gol masuk surga. Takdir kita yang baik kita dapatkan karena kita di dunia meniti jalan yang ada, itu jalan surga. Oke, sekali lagi. Dengan ini kita dapatkan penjelasan. Ternyata takdir itu bisa kita pilih. Kalau sudah terjadi bisa dirubah nggak takdir Ustaz? Selagi nyawa belum sampai di sini, selagi matahari belum terbit dari sebelah barat, takdir yang sudah terjadi sekarang bisakah dirubah? Insya Allah bisa. Apakah dengan cara merubah pasangan hidup? Bukan. Pak, kok Bapak gitu sih? Kalau Bapak sih enak, salah satunya. Lah Ibu kan nggak punya pilihan, Pak. Iya. Tega amat ya. Hah? Ibu terima takdir aja, Pak. Bu, Bapak yang kami muliakan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu semua. Anak-anak kecil, ayahnya Yahudi, Nasrani, ayahnya Konghucu, Buddha, Hindu, ibunya juga non-muslim, ateis, komunis, umpamanya kafir. Anak ini meninggal dunia sebelum akil baligh. Apakah dia nanti menjadi ahli neraka karena kedua orang tuanya adalah keluarga yang kafir, dua-duanya, atau anak ini menjadi anak ahli surga? Kok bisa tahu? Hah?
Belum balik. Tapi ibu bapaknya kan kafir. Hah? Jawaban Bapak Ibu sebenarnya sudah benar. Memang itu yang dijawab oleh Nabi Muhammad kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, seluruh anak-anak orang kafir yang meninggal dunia semasa masih kecil, belum akil balik, mereka adalah anak-anak yang Allah kekalkan nanti di dalam surga. Walaupun ibu bapaknya dalam neraka, dia anak dalam surga. Kenapa mereka menjadi anak-anak surga? Karena mereka belum bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Akal mereka belum tumbuh berkembang sehingga belum lagi disebut mumayyiz, akil dan baligh. Sehingga belum ada taklif untuk menentukan mana pilihan yang benar. Oke, kalau dia meninggal waktu kecil. Begitu juga jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan gila, idiot. Sejak dari lahir dia sudah tidak waras. Sampai umur 25 tahun atau 40 tahun dia meninggal dunia masih statusnya nggak waras, gila. Dia di dalam surga atau dalam neraka? Pasti, Pak. Karena dia tidak punya kesempatan untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan dia nggak bisa memilih. Toh akalnya tidak berfungsi. Begitu. Tapi orang yang akalnya berfungsi, akalnya sudah tumbuh, mampu membedakan yang baik dengan yang benar. Sudah akil baligh. Saat itu dia punya kewajiban membedakan dan memilih yang hak dengan yang batil, tidak? Baik, dia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu enggak sholat? Itu ditanya Allah nanti itu. Kenapa kamu tidak puasa? Padahal kita wajib untuk berpuasa. Kenapa kamu enggak pakai jilbab? Allah tanya, Bu. Memakai jilbab itu pilihan kita antara mau dengan tidak enggak? Hah? Kok enggak menggeleng, Ibu? Ibu mau pakai jilbab, ibu enggak mau pakai jilbab, pilihannya ada pada ibu enggak? Lalu kenapa tadi menggeleng? Nah, di sini Bapak Ibu akan ditanya oleh Allah. Dalam segala sesuatu yang Bapak Ibu bisa memilih, Bapak Ibu akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu tidak pakai jilbab? Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu masih makan riba? Kenapa kamu masih berzina dan kamu tahu zina itu haram? Padahal kita bisa memilih antara berzina dengan tidak berzina. Kita bisa memilih antara mengerjakan sholat dengan tidak mau sholat. Itu pilihan kita. Betul tidak? Ada nggak yang memaksa orang supaya kita sholat? Ada nggak yang memaksa kita supaya kita sholat? Nggak ada. Kalau kamu nggak mau sholat, terserah. Pokoknya ancaman untuk yang tidak sholat adalah ini. Kalau kamu masih mau makan riba, terserah. Pokoknya kamu sudah tahu, yang makan riba risikonya adalah ini. Di dunia dia begini, di alam barzakh dia begini, di padang mahsyar dia dibeginikan, lalu nanti merasakan neraka, lama dalam neraka, dibelasah dulu, baru dia disurgakan. Bapak Ibu, karena kita bisa memilih. Nah, dalam hal-hal yang sifatnya takdir, kita bisa memilih. Yang tidak bisa kita pilih itu apa? Sehingga Allah tidak akan tanya kita. Nah, ini dia. Perhatikan. Ini adalah takdir. Yang tidak bisa kita pilih itu disebut dengan qadha. Ya. Qadha. Ini kita nggak bisa memilih sama sekali. Sepihak dari Allah. Allah tidak akan tanya kita nanti pada hari kiamat. Hai fulan, apa yang disebut dengan qadha? Keputusan sepihak dari Allah. Itu nama disebut dengan qadha. Dan kita tidak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat karena qadha, tapi kita ditanya oleh Allah karena takdir. Qadha itu apa contohnya? Ibu lahir ke muka bumi, jenis kelaminnya perempuan. Maka ibu tidak akan ditanya nanti oleh Allah, kenapa dulu kamu di muka bumi perempuan? Emang ibu bisa milih? Enggak pernah kan diberikan pilihan untuk memilih laki-laki atau wanita. Tahu-tahu muncul udah berjenis kelamin wanita aja. Itu namanya qadha. Nah, qadha ini wajib diterima apa adanya. Sehingga ada hadis qudsi, man lam yardha bi qadha'i. Ya kan? Siapa yang tidak ridha dengan qadhaku. Enggak ridha dia dengan qadha Allah. Yang itu keputusan sepihak dari Allah. Falyakhruj min tahti adimi samai. Keluar dari kolong langitku. Walyatlub rabban siwaya. Cari Rob Tuhan selain aku. Cari. Allah usir. Karena dia menolak qadha. Tapi kalau takdir, itu ada unsur pilihan kita loh. Sekali lagi, takdir itu adalah, ini keputusan terakhir ya. Takdir itu adalah suatu hasil akhir dari sebuah pilihan kita.
Itu yang takdir. Suatu hasil akhir dari pilihan kita. Saya merokok. Itu pilihan saya. Dampaknya nanti adalah paru-paru saya rusak, bocor. Ya, itu takdir memang. Sudah takdir saya. Memang iya takdir saya. Saya yang milih, betul tidak? Maka jangan salahkan Allah. Udah takdir saya, paru-parunya bocor. Enggak pun saya merokok, akan tetap bocor. Kata siapa? Enak aja ngomong. Kalau memang udah takdirnya jantung saya bocor, ya tetap bocor. Enggak pun saya merokok. Kata siapa? Ada sebab, ada akibat loh. Sebab ente merokok, akibatnya ini. Dan akibat itu adalah takdir. Makanya sekali lagi, kesimpulannya adalah takdir adalah sebuah hasil akhir dari suatu hasil akhir dari sebuah pilihan kita. Paham Bapak Ibu? Maka apa yang terjadi hari ini adalah proses menuju takdir. Akibat kita milih dulu. Bapak nggak mau berangkat haji, padahal Bapak punya duit. Bapak punya kemampuan untuk berangkat haji. Itu pilihan Bapak, padahal Bapak mampu untuk berangkat. Lalu terakhir nanti, Bapak amblas, bangkrut. Jadi nggak bisa pergi haji. Karena Bapak menunda, kemudian Bapak meninggal dunia. Bapak wajib nanti masuk neraka. Kenapa? Ada hukumannya. Dosa besar orang yang tidak melaksanakan haji di saat dia mampu dengan alasan menunda. Nantilah. Padahal belum ada jaminan sedikit pun nanti dia masih hidup, nanti dia masih kaya, nanti dia masih sehat, nanti kondisinya masih aman, nanti teknologi masih ada, dia tunda-tunda, lalu dia jatuh bangkrut, lalu dia jadi lumpuh, sehingga dia tidak bisa melaksanakan dan seterusnya. Maka dia pendosa besar atas pilihannya. Takdir diminta pertanggungjawaban. Qadha tidak akan diminta pertanggungjawaban. Paham Bapak Ibu? Paham sekarang ya? Orang mati bunuh diri, nanti dihisap nggak pada hari kiamat? Dihisap. Kenapa Pak? Kenapa? Yes, karena dia memilih. Sekarang nih, saya mau melintas jalan. Saya lihat lampu merah. Ini untuk standar ini. Saya lihat lampu merah. Bukan standar Australia. Saya lihat lampu merah. Mobil udah pada berhenti. Polisi sudah mempersilahkan untuk kita nyebrang. Saya nyebrang. Orang lain nyebrang. Tiba-tiba datang mobil gila. Dengan kecepatan 160 km per jam. Enggak ngerem di lampu merah. Ya, ternyata maling lagi dikejar polisi. Umpamanya kan. Nah, dari sekian banyak orang yang menyeberang, kita yang ditabraknya, mati di tempat. Apakah nanti orang ini di akhirat ditanya oleh Allah, kenapa kamu mati ditabrak mobil? Kenapa? Hah? Yang pertama itu qadha, dah pasti, dan ini bukan pilihan kita. Maka dia menjadi qadha, Allah takkan tanya. Benar Bapak Ibu. Supaya dapat dipahami. Tapi kalau itu adalah takdir, dia takdirnya mati bunuh diri. Iya, tapi dia kan yang milih untuk bunuh diri. Betul tidak? Bisikan itu begitu kuat agar dia membunuh dirinya. Berapa banyak artis-artis ibu kota kita, artis Indonesia, yang berupaya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Bunuh diri. Kayak di Sumatera Barat, Pak, di Bukit Tinggi. Siapa yang pernah ingat kisah ini? Seorang wanita melemparkan tubuhnya di Ngaresiano. Anak gadis perempuan. Ngaresiano nggak tahu? Di Bukit Tinggi. Ngaresiano yang ada di Uang Seribu dulu Pak. Pemandangannya, ini Gunung Singgalang, ini Gunung Merapi, di sela-selanya ada pemandangan yang indah itu Pak ya. Itu Ngaresiano. Lah kedalamannya sampai sekian ratus meter Pak. Dia loncat dari pinggir Ngaresiano itu. Perempuan ini masih SMA. Saya ketika itu masih di Pondok Pesantren Tawali Padang Panjang. Kalau nggak salah masih tahun 87, entah 88 nih, kira-kira kurang lebih begitu. Jatuh, nggak mati. Nyangkut. Pohonnya kan gede-gede tuh. Ya, nggak mati Pak. Dilarikan ke rumah sakit, beberapa tulangnya patah, tulang rusuknya ya beberapa patah, nyangkut di pohon-pohon yang memang besar-besar. Setelah beberapa bulan dia sembuh, dia pulang dari rumah sakit, lari lagi ke Ngaresiano. Loncat lagi kali kedua. Iya, baru ketahuan ternyata dia diputusin oleh cowoknya. Pilihannya sendiri nggak mau bunuh diri.
dia mati, maka dia berhak mendapatkan azab Allah yang dijanjikan. Kecuali kalau dia sedang selfie-selfie, ya, lalu kawannya tanpa sengaja terdorong, jatuh, meninggal, itu bukan pilihan dia, tidak akan ditanya. Kenapa kamu mati jatuh di Ngaresiano? Nggak akan ditanya, karena bukan pilihannya. Lah ini dia loncat sendiri. Dia yang gantung sendiri lehernya. Dia yang menghujamkan sendiri pisau ke dalam perutnya. Lah ini dia disebut dengan takdirnya memang sudah bunuh diri. Memang ya takdirnya karena dia yang pilih. Awas sekali lagi. Akhir yang buruk terjadi pada seseorang akibat dari pilihan dia. Itu disebut dengan takdir. Maka seseorang masuk neraka itu karena pilihannya enggak? Allah adil atau Allah zalim? Allah adil apa Allah zalim? Allah adil karena dia sendiri yang memilih. Udah diajak. Coba lihat Bapak, maaf, anak-anak Bapak yang keras kepala, yang dinasehati nggak mau makan nasihat, ditegur tidak mau menerima teguran, diajar dan dididik baik-baik, memohon sampai menangis kita agar dia mau menempuh jalan yang lurus dan benar, dia menolak, bahkan membentak kita, berani malah dia ngajak perang kita, lalu akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, masuk neraka. Maka anak macam ini sudah takdirnya begitu Pak. Karena dia yang pilih begitu. Bapak nggak usah menyalahkan diri Bapak. Ini salah saya, orang tua yang nggak pandai mendidik anak. Memang iya dulu mungkin Bapak nggak pandai mendidik anak. Tapi setelah Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu taubat kepada Allah, Bapak lepas Pak dari dosa masa lalu. Jangan Bapak terlalu menyalahkan diri terus ya. Nah, Bapak nangis meratap, siang malam Ibu nangis ini karena salah saya. Emang dengan tangisan Bapak Ibu akan bisa merubah anak? Enggak kan? Bapak taubat, Ibu taubat. Dosa masa lalu takdirnya begini. Nah cara berubah takdir itu adalah dengan taubat kita. Seharusnya beban itu juga Allah pikulkan ke kita. Beban dosa yang ada pada anak dipikulkan ke kita. Betul atau tidak? Tapi Allah lupakan itu. Allah tidak akan tuntut kita pada hari kiamat. Karena kita sudah menyesal duluan. Sementara dalam penyesalan kita telat untuk membentuk anak. Anaklah jadi batuang, kata orang Padang. Ya, anak sudah menjadi batung bambu yang keras. Kalau masih rebung, itu masih mudah membentuknya. Ini udah keras Pak, udah susah membentuknya. Paling-paling yang kita andalkan sekarang adalah doa yang tulus naik ke langit tiap malam. Ya Allah, Engkau yang mampu merubah hati hamba-hambamu. Rubahlah hati anak hamba. Hamba salah mendidiknya dulu ya Allah. Hamba minta ampun. Beri hidayah kepada anak hamba ya Allah. Ludahkan hatinya. Jangan Engkau biarkan dia hanyut dalam kesesatan. Ya Rabb. Tiap malam berdoa. Ya malam Bapak meninggal, doa itu tetap Pak kerja di langit. Doa itu tetap kerja di langit, memburu dan menagih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kekuatan doa itu dahsyat. Suatu hari anak akan dapat hidayah, percayalah. Ini doa yang dahsyat dari orang tua. Jadi jangan sampai orang tua melafazkan kalimat yang enggak baik. Ya Allah, saya sudah coba menasihatinya tapi dia tidak mau, terserah Engkau lah sekarang ya Allah. Jangan kayak gitu. Terus mintakan kebaikan untuk anak kita kepada Allah. Mumpung kita masih hidup, anak kita masih hidup. Kalaupun ketika kita masih hidup di dunia, belum bisa kita menyaksikan doa ini bekerja, maka teruslah berdoa, berbaik sangkalah kepada Allah. Nanti ada waktunya doa itu dikabulkan oleh Allah. Jadi yang bisa merubah takdir adalah doa. Coba baca dalam hadis, Al-Hakim, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Oke, Bapak Ibu, tidak ada kecuali kalau dia sudah mati. Baru nggak bisa dirubah oleh doa. Matinya dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Memang itu sih takdirnya, tapi nggak bisa dirubah dengan doa. Bahkan mendoakannya pun sudah nggak boleh. Betul tidak? La tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu menyolatkan, jangan kamu mendoakan orang musyrik itu, orang munafik itu jika ia meninggal selama-lamanya. Di surah Al-Munafiqun, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja. Engkau mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni mereka, atau tidak engkau mintakan keampunan kepada Allah untuk mereka yang udah mati, Allah tidak akan pernah mau mengampuni mereka.
Gitu ya. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan sudah kafir, sudah murtad, sudah munafik, sudah musyrik, lalu kita doa. Doa itu tidak akan mampu merubah takdir. Tapi selagi masih hidup, masih bekerja itu Pak, insya Allah. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di sini perlu kita pertajam pemahaman kita tentang masalah takdir. Takdir beda dengan qadha. Yang ditanya oleh Allah nanti adalah takdir. Takdir itu bisa dirubah? Bisa. Kapan merubahnya? Sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara doa. Taubat nasuha dulu, kemudian doa. Kalau taubat nasuha, maka Allah putihkan semua yang terlanjur hitam. Lalu Allah rubah. Dari seharusnya kita celaka, seharusnya kita disiksa, karena kita sudah Allah terima taubat kita telah diputihkan oleh Allah, kita terima. Allah terima. Lalu dengan doa kita, dan menjadi orang yang soleh, setelah itu Allah rubah jalan hidup kita kepada yang lebih baik. Inilah dia kekuatan doa yang mampu merubah takdir. Nah sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan, tolong jangan lagi berlindung di balik kalimat takdir. Udah takdir saya gini, itu nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi kalau memang Bapak mengakui memang ini pilihan saya, akibatnya begini dan inilah takdir saya, itu baru benar. Ya, baik, semoga nasihat sore hari ini, petang hari ini, membuat ada perubahan mindset kita berkaitan dengan takdir. Silakan diskusi, insya Allah kita mulai. Ya, bismillah. Umar. Setelah Sayyidina Umar bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, akhirnya bagaimana keputusan Sayyidina Umar? Apakah melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah? Iya. Terima kasih. Karena pernyataan Mu'adz bin Jabal keren juga ya. Afirar min qadarillah ya Amirul Mukminin. Apakah engkau mengajak kita lari dari takdir Allah ya Amirul Mukminin? Jawaban Umar bin Khattab, na'am. Iya. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kalau kita terus, maka takdirnya buruk. Kita akan terjangkiti penyakit dan meninggal di sana. Kalau kita mundur, kita menuju takdir Allah yang lain. Itu takdir baik. Kita selamat dari terjangkiti penyakit dan kita bisa bertahan hidup dan umur kita bisa panjang. Kan begitu. Akhirnya Umar bin Khattab mundur dengan seluruh sahabat kecuali Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal minta izin dan memohon kepada Amirul Mukminin, biar saya terus ke depan, saya akan mengikuti perkembangan, nanti saya kasih kabar kepada engkau wahai Mukminin. Maka Umar mengatakan silahkan. Di sanalah meninggalnya Mu'adz bin Jabal di negeri Syam, terkena wabah penyakit taun. Jadi Mu'adz bin Jabal meninggalnya di negeri Syam karena terjangkiti penyakit menular. Ya, itu akhir daripada kisah. Silakan, ada yang lain? Ya. Sebentar, ya. Coba Bu, Ibu, ada Bapak yang bertanya tuh Pak. Rezeki, jodoh, itu takdir atau qadha, begitu ya? Coba bisa jawab nggak? Tuh. Benar Pak, itu jawabannya. Itu adalah takdir. Pak, maaf ya Bu ya. Kita bisa memilih siapa yang mau kita nikah, itu pilihan kita tidak. Betul tidak? Jangan kita salahkan Allah loh. Pilihan itu menjelang kita menikah itu banyak Pak, pasti. Jujur aja, dulu sewaktu saya masih muda, masih cakep. Ya, sekarang udah merasa agak tua loh Bu. Nah. Jujur aja Pak. Pilihan saya sangat banyak di depan saya. Loh, kenapa memang? Kenapa? Yang asli kok. Sisa-sisanya makan masih nampak nih. Ya. Benar. Dan yang disodorkan pada saya itu Pak bukan sembarangan. Orang-orang keren-keren. Solehah-solehah, kaya-kaya Pak.
Walaupun diriku miskin, orang termiskin di dunia saat itu, tapi aku dilirik oleh banyak manusia loh. Kok seru aja kesannya ya? Pakai, wah. Benar loh Pak, saya memilih. Saya memilih, dari sekian banyak yang ada saya memilih. Dan pilihan itu saya sebutkan namanya di Padang Arafah. Tahun 94. Pilihan itu saya mantapkan menyebutkan namanya di depan Multazam. Dan akhirnya pilihan itu yang sebenarnya saya minder, akankah diri ini pantas menjadi pendamping orang yang semulia itu. Secara pribadi saya minder Pak. Tapi saya tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Saya gencar. Dijuluk tarih, dapet jatuh aja. Nah. Tahu. Enggak. Translate. Ya. Ibarat buah mangga yang sudah ranum, Pak. Karena saya rajin pakai galah, pakai kayu ya. Saya juluk terus akhirnya kena jatuh, ya kan? Nah, dari sekian kali doa saya bertubi-tubi naik ke langit, Allah lebih memilih saya, Pak. Padahal orang antri loh untuk dapatkan akhwat itu. Yang ngincer itu akhwat, orang-orang keren. Nggak ada apa-apanya Zulkifli Muhammad Ali. Bener loh, Bu. Ibu kok seru sih? Hah? Dan ternyata pilihan saya nggak salah. Sampai sekarang saya berbahagia, bersyukur, berlipat-lipat, berlapis-lapis kepada Allah. Saya dapatkan dia. Ini pilihan saya loh Pak. Sementara yang disodorkan kepada saya, kalau masalah cantik, mungkin kalah pilihan yang saya pilih. Bisa jadi. Apalagi yang disodorkan itu, anak pengusaha, anak orang ini, wah keren-keren Pak. Ya, dan juga solehah, pinter-pinter. Tapi saya putuskan ini, saya minta terus kepada Allah. Itu pilihan saya. Nah, dia pun punya kelemahan, pasti enggak? Pasti ada kelemahannya, saya sudah siap menerima itu. Setiap ada kelebihan, dia pasti banyak juga kekurangannya. Dan saya siap menikahi kelebihannya dan juga menikahi kekurangannya. Terima apa adanya. Dengan kelebihannya saya bersyukur, dengan kekurangannya saya bersabar. Karena sudah konsepsi pilihan saya. Oke, saya tidak menyesal dan saya terus menambahkan syukur. Nah, karena saya menambahkan syukur, semakin saya bersyukur, semakin Allah wujudkan janjinya, la in syakartum. Artinya apa? Sungguh jika kamu bersyukur, pasti aku benar-benar menambahkan untuk kamu. Tahu Bu maksudnya? Apa? Hah? Apa? Belum tepat. Allah tambah, Bu. Dengan wanita solehah yang lain. Baru ketahuan. Biar alhamdulillah untuk saya aja, Pak. Bapak Ibu yang kami muliakan, benar Bapak Ibu. Akhirnya dia yang malah melamarkan akhwat yang lain. Dia yang menghadapi hakim di pengadilan. Dia yang mendandani akhwat itu. Dan dia sekarang dengan akhwat itu bagaikan kakak adik. Dan itulah hadiahnya sebagai istri untuk saya. Ini hadiah Dinda untuk Kakanda. Jangan coba-coba loh Pak Diru. Ini prosesnya panjang loh. Ya, syukuri yang pertama dulu Bapak. Udah syukuri belum? Belum. Buat yang pertama bangga kepada Bapak. Buat yang pertama solehah di tangan Bapak. Buat yang pertama menjadikan Bapak sebagai teladan yang paling diidolakannya. Buat yang pertama, pokoknya gitu dulu. Kalau belum, maka jangan pernah coba-coba. Berarti dari semangat Bapak sendiri Allah nggak akan tolong Pak. Saya sudah sampaikan ya. Kalau Bapak-Bapak mau ngomong masalah poligami ke saya, walaupun saya pelakunya, Bapak akan patah arang semangatnya di depan saya Pak. Wah. Ibu senang, Bu? Iya, Ibu tenang aja. Ini urusan saya. Jadi kuncinya, konsepnya, syukuri dulu yang ada. Ayatnya kan begitu bunyinya, Pak. La in syakartum, la azidannakum. Sungguh jika kamu pandai bersyukur, pasti benar-benar akan aku tambah untuk kamu. Takdir loh tuh, Pak. Iya. Tapi pas ngelihat istri kita lagi tidur, nasib. Ya, gimana syukurnya tuh ngelihat bini kita, aduh nasib, salah pilih.
Nggak ada rasa syukur di sini. Lalu kita berminat pada yang lain. Itu dari sepihak loh Pak. Itu sepihak. Ketika sepihak, Allah tidak akan tolong rumah tangga Bapak. Tapi kalau sudah dari syukur, Allah yang proses. Itu kunci loh Pak. Kunci banget. Kunci banget. Kalau seandainya Bapak dengan konsep syukur. Entah kemana pengajian kita perginya ya. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Mumpung ya. Mumpung kita sudah bicara masalah ini, kita sempurnakan saja. Toh ini akhirnya bicara tentang takdir juga. Saya tidak pernah berpikir, bahkan mimpi, istri saya lebih dari satu, nggak akan pernah mimpi. Tapi Allah yang mentakdirkannya. Subhanallah kaum muslimin yang kami muliakan. Ini takdir. Sekali lagi takdir adalah pilihan kita. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oh ya, ini pertanyaan. Bapak tadi bertanya sudah? Siapa tadi? Udah bertanya Pak ya? Sunnatullah. Kita wajib percaya dengan kalimat dalam Al-Quran, sunnatullah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu adalah sunnatullah. Lan, sekali-kali tidak akan pernah. Tajida, engkau dapatkan. Li sunnatillahi, bagi sunnatullah itu tabdila. Adanya pergantian, perubahan. Jadi sunnatullah Pak, api itu sunnatullahnya panas membakar enggak? Dan api tidak akan pernah berubah daripada sunnatullah. Gitu loh Pak. Es itu dingin enggak? Membekukan enggak? Iya, itu sunnatullah. Sekali-kali engkau tidak dapatkan pada sunnatullah itu terjadi perubahan. Kalaupun terjadi, itu hanya langka dan itu atas kehendak Allah. Menjadi dingin dia bagi Ibrahim. Ya kan? Besi sunnatullahnya keras dan berat enggak? Ya, tapi di tangan Nabi Daud bagaikan odol-odol. Dodol. Ya, lunak. Tapi itu di tangan Daud. Jangan coba-coba di tangan Bapak. Ditiup-tiup ya, supaya menjadi lunak. Nggak akan bisa. Karena itu sunnatullahnya begitu. Paku Pak. Kalau Bapak ditiban oleh paku kepalanya, meninggal Pak, insya Allah. Kalau pakunya 1 ton. Itu sunnatullah. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, sunnatullah tidak akan pernah ada perubahan. Jadi sunnatullah berikutnya adalah manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti mendapatkan. Itu sunnatullah. Dia sudah merapat serapat-rapatnya kepada Allah. Salat 5 waktunya dia jaga. Jenis dosa dan maksiat kecil dan besar dia betul-betul anti melakukannya. Kemudian dia kuat berdoa dan dia kerja keras. Pasti Pak, rezekinya akan dibukakan oleh Allah. Karena itu sunnatullah. Manjadda, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti mendapat. Dan Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezekinya. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari pintu-pintu, dari jalan-jalan yang dia tidak pernah membayangkan, mengira-ngirakannya. Ini sunnatullah. Ya. Tapi Ustadz, rasanya kami sudah, enggak, pasti ada yang salah pada Bapak. Salahkan diri. Apa sih ternyata selama ini dosa yang kita buat, inilah penghalang rezeki kita untuk lancar kepada kita. Jadi harus bertakwa Pak. Harus menghindari maksiat dan dosa. Harus banyak mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik Bapak, bisa terjawab belum? Ya. Itu takdir. Itu di ayat takdir. Ya. Coba kita selingi dengan pertanyaan ibu-ibu ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan ain atau sihir yang menimpa seorang muslim? Apakah itu adalah takdir atau qadha? Terus kalau takdir, apa kita bisa memilih? Toh kita disihir orang kok. Terus kalau dia qadha ya, lalu bagaimana kita menerima hasil kejahatan syaitan sebagai qadha? Baik, ini pertanyaannya tajam dan berat. Bagus ini yang bertanya. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, sihir itu bisa kena nggak kayak kita? Kapan? Buka Al-Baqarah ayat 102, sihir itu nyata dan ada.
Tapi di dalam ayat itu Allah mengatakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakain bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahad illa biiznillah. Dan sihir itu tidak akan bisa menimpakan mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Kalau ada izin Allah, orang yang dimaksudkan untuk disihir kena. Berarti kalau tidak ada izin Allah tidak akan kena. Saya bertanya pada Bapak Ibu, kapankah seseorang yang disihir Allah izinkan sihir itu kena kepadanya? Bisa jawab nggak? Kapan? Kalau lupa dia zikrullah. Itu jawabannya. Bapak Ibu tidak zikir pagi, tidak zikir petang. Padahal zikir pagi dan zikir petang, kata Rasulullah, siapa yang merutinkannya, Allah selamatkan ia dari mara bahaya apapun yang nampak dan yang tidak nampak, dari langit dan dari bumi, yang lahir dan batin, sampai sore. Jika ia zikir sore hari sampai besok pagi, dia selamat dari apapun makar dan kejahatan. Tidak ada sihir yang bisa tembus, tidak ada ain yang bisa kena. Ya, apalagi masuk pasar. Pasar itu kan markasnya setan. Dia baca doa masuk pasar, maka tidak ada kejahatan ahli hipnotis, ahli sihir, orang yang punya ain yang bisa tembus karena dia baca doa. Tapi kalau nggak baca, baru Allah izinkan kena. Kalau dia baca, Allah tak izinkan kena. Awas tuh, ingat-ingat itu baik-baik. Dan itu pilihan kita lagi nggak? Maka sihir itu takdir nggak? Terjawab. Kita terkena sihir karena kita sendiri yang lalai. Itu penyakit paling kadang lupa. Penyakit yang paling besar bagi setiap kita itu adalah lupa satu dan malas satu. Karena biasa malas, lama-kelamaan jadi lupa. Masuk WC nggak baca doa. Lah dalam WC itu adalah markasnya jin jantan dan jin betina yang gatal. Masuk WC itu, Bu, di dalam WC itu adalah tempat markasnya khubuth dan khabaith. Jin jantan dan jin betina, dan itu adalah makhluk-makhluk jin yang gatal. Gatal apaan? Kalau bahasa Padangnya gata. Ya. Yang apa bahasa Indonesianya lagi ya? Kalau Bapak Ibu ngerti lah maksud saya. Ngiler dia ngelihat aurat manusia nih. Kalau ada jin betina, ya masuk laki-laki. Yang laki-laki buka aurat, ngiler. Netes-netes ada liurnya tuh. Pengen. Sampai-sampai ada jin yang jatuh cinta pada manusia. Itu banyak tuh Pak. Kapan itu terjadi? Saat kita masuk WC nggak baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi kalau kita baca, kata Rasulullah, Allah gaibkan kita dari pandangan khubus dan khaba'ith dalam WC. Dia tidak mampu melihat kita. Kita telanjang pun dia tidak bisa melihat kita. Ini keutamaan membaca doa kalau masuk WC. Keluar baca ghufranak agar dia nggak bisa ngikut. Bapak Ibu, coba sekali lagi. Ini takdir juga kalau kita kena, dicintai oleh jin, disukai oleh jin jantan, jin betina. Itu takdir memang gara-gara kita yang memilih untuk nggak baca doa. Begitu Pak. Begitu juga berhubungan intim suami istri. Nggak pakai adab, nggak pakai baca doa. Anak kita punya saham setan di dalamnya. Sehingga perangnya anak kita setengah perangnya orang, setengah perangnya setan. Ya, jangan salah-salah Pak. Kenapa anak kita banyak yang jahat sekarang? Karena waktu membuatnya dulu lupa baca bismillah. Lupa baca doa. Jadi dah anak kita setengah, anak setan setengah. Ya. Silakan ada pertanyaan yang lain? Jadi banyak. Bapak dulu ya, habis itu kita orang tua kita sini. Tentang takdir atau qadha. Ini kalau mamanya ada seorang bayi. Seorang bayi tidak bisa memilih di keluarga mana dia akan dilahirkan. Ya. Itu termasuk qadha. Qadha, betul. Tapi kalau seandainya dia, ya maaf kalau mamanya dilahirkan di keluarga yang nggak benar gitu. Seorang bapak yang labil, seorang ibu yang labil. Terus ketika dia tumbuh, orang tuanya lepas tanggung jawab. Sehingga
fase pendidikan yang seharusnya dijalani dengan baik ketika masa kecil yang Rasulullah sudah menganjurkan pendidikan itu seperti ini untuk mencetak generasi yang bagus. Generasi yang bagus bukan apa maksudnya? Bukan seorang yang jadi presiden atau apa, tapi yang bisa insya Allah ada di jalan Islam. Tapi contohnya saja seandainya umur 12 tahun dia gaulnya sama orang-orang jalanan, terjerumus narkoba. Dan akhirnya karena bapak dan ibunya tidak pernah mengajari dia, akhirnya besarnya dia menjadi mungkin pengedar narkoba atau ya preman jalanan. Di satu sisi karena pergaulan bapak ibunya dan pergaulan lingkungannya sehingga dia minim kontak dengan orang-orang yang religius sehingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Bagaimana itu Pak? Takdirnya atau kodoknya demikian sehingga ujungnya di neraka gitu. Gimana? Saya bisa menjawab, saya bisa paham dan saya bisa menjawab. Jawabannya itu tetap takdir. Loh, kenapa begitu? Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, seseorang tidak akan diazab oleh Allah sampai Allah mengutus dulu kebenaran sampai kepada hatinya. Nanti dia memilih, apakah dia akan berpihak kepada kebenaran itu. Ada saatnya nanti dia akan tersentuh oleh kebenaran, dia akui ini benar, tapi dia tetap memilih nafsunya. Nah, selesai sampai di situ. Sehingga nanti dia tidak bisa lagi menyalahkan Allah nanti pada hari kiamat. Kita aja nggak tahu time-nya itu kapan. Ya, kebenaran itu menyentuh hatinya dan dia akui itu kebenaran. Tapi dia tetap berpihak kepada nafsunya umpamanya kan. Ada juga kan preman besar dari dulu dia jahat, sejak jahatnya tersentuh dia oleh kebenaran lalu dia memihak kepada kebenaran, itu pilihannya juga lalu dia menempuh jalan kebaikan dan meninggal dia husnul khatimah. Kan? Nah, jadi tetap saja ada masanya dalam kehidupan Allah sudah antarkan kebenaran kepadanya. Nah, tetap ada. Jadi kita tidak bisa mengatakan Allah tidak adil, Allah telah takdirkan dia di keluarga yang jelek, dan dia hidup di jalan yang jelek, lalu mati dalam keadaan jelek. Ketahuilah pasti dalam hidupnya pernah kebenaran itu singgah di hatinya dan dia mengakuinya. Tinggal dia memilih ketika itu. Nah, terjawab Pak? Silakan. Nasib itu bahasa Arab. Nasib itu bahasa Arab. Ya, nasib itu adalah bahasa yang diterjemahkan dari takdir. Hada nasibi. Inilah bagianku, ya kan? Inilah jatahku. Ya, karena pilihan ente, maka ente dapat ini, kan begitu? Artinya itulah takdir. Begitu juga qadha. Ya, hada nasibi. Jadi bahasa global dari qadha dan qadar adalah nasib. Nah, gitu. Allah jazik. Silakan. Jelas Bu, terdengar pertanyaan? Jawabannya sudah ada di kalangan para ulama kita Pak. Kalau dua kelamin, ya ada kelamin jantan, ada kelamin betina. Lihat karakter bawaan sifatnya itu arah beratnya kemana. Kalau ke perempuan, maka dipotonglah yang kelamin jantannya, ditutup. Maka difungsikan yang kelamin betina. Kalau arah karakternya kepada yang laki-laki lebih cenderung, dan juga DNA-nya diperiksa Pak. Cenderungnya kepada DNA laki-laki kah atau betina, ya? Maka di situ dia diputuskan. Jadi para ulama sudah menjelaskan perkara ini. Nah, ini lain lagi pertanyaannya. Kalau tadi dua kelamin katanya. Hah? Bukan dia, kalau dia masih kecil, lakukan operasi. Lakukan operasi. Dan itu melalui DNA bisa dilakukan oleh para tim medis yang ahlinya, atau melalui lihat bawaannya seperti apa gitu. Oke. Nah, jadi semasa kecil sebelum dia ada pilihan, maka lingkungan habis itu dia diarahkan. Kalau dia sudah dipotong kelamin laki-lakinya, ya, maka dia dihidupkan terus lingkungan perempuan. Begitu. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi pertanyaan lain, Ibu? Tidak ada? Cukup? Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 bulan ya Bunda.
Aha. Hmm. Aduh, kalimat yang terakhir nggak dengar. Ya. Ya, yang dari awal tadi udah paham. Yang terakhirnya aja. Heeh. Hah. Oh, gitu. Udah paham. Dan kemudian saya pernah juga dengar bahwa waktu Nabi Muhammad Isra Miraj itu beliau sudah melihat orang-orang yang masuk neraka dan masuk surga gitu. Nah, terus ini bagaimana hubungannya dengan takdir kita yang sekarang kita cari untuk masuk surga gitu? Bagus. Bagus. Pertanyaan Bunda kami bagus sekali. Iya. Masih bisa konsen Bapak Ibu semua? Fokus. Kalau begitu mohon fokus ya. Ini perkara akidah. Karena kalau nggak dengar, ada yang terputus di jalan jadi pembahasannya jadi gantung atau pemahamannya jadi gantung. Begini. Alhamdulillah dengan pertanyaan Bunda ini kita akan lengkapkan pembahasan kita tentang takdir ini. Lah tadi itu kan di Lauh Mahfuz telah tertulis siapa yang masuk surga, udah ada orangnya. Siapa yang masuk neraka udah ada orangnya, padahal orang yang bersangkutan belum lagi diciptakan, kan begitu kan? Lalu gimana sih mendudukkan perkara ini? Berarti kan sudah ada duluan takdir tuh. Hah? Subhanallah. Baik Bapak Ibu. Coba sebutkan salah satu nama Allah dan itu adalah maha dalam masalah mengetahui. Apa namanya? Hah? Al-Alim. Ini sigat mubalaghah ya. Al-Alim. Yang maha mengetahui. Apa yang diketahui oleh Allah? Segala sesuatu sebelum terjadi. Sedang terjadi. Ya. Sedang, ini sebelum terjadi, ini sedang terjadi. Dan yang akan terjadi. Allah tahu, maha tahu seluk-beluknya sebelum terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Nanti seseorang di neraka atau di surga Allah maha tahu. Seseorang dulunya ya, di dunia, dia nanti akan melakukan apa. Padahal orang itu belum lagi diciptakan. Allah itu maha tahu. Si Fulan bin Fulan dengan pilihannya sendiri, dia akan memilih untuk pindah agama dengan pilihannya sendiri. Padahal orang itu belum lagi ada. Belum lagi hadir ke muka bumi. Tapi Allah mengetahui bahwa pada tanggal anu bulan anu, dia telah menciptakan si Fulan, ketika umurnya matang, usianya cukup, dia memilih jalan kebatilan. Nah, pengetahuan Allah tersebut yang Allah tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya. Paham Ibu? Berarti bukan sepihak dari keinginan Allah. Hanya dengan ilmu Allah, Allah maha tahu si Fulan dengan kehendaknya sendiri, dia memilih sendiri untuk murtad pindah agama. Sejak umur 19 tahun, dia sudah pindah agama dengan pilihannya sendiri. Dan itu yang dituliskan oleh Allah di Lauh Mahfuz, bahwa si Fulan nanti akan murtad. Allah hanya tinggal mengabadikan pilihan tersebut dalam Lauhul Mahfuz. Nah, ini disebut takdir loh. Sebab si Fulan yang menghendakinya. Dan ilmu Allah mengetahui itu sebelum dia ada. Salahkah Allah? Bunda paham? Sudah. Salahkah Allah Pak? Tidak. Karena Allah menuliskan apa yang memang akan terjadi. Dan Allah berikan keleluasaan orang untuk memilih. Dan pilihan inilah yang nanti dihisap pada hari kiamat. Kenapa ente pilih murtad? Ya, Bunda? Begitu juga pilihan seseorang. Allah maha tahu akhir hayatnya dia bakar dirinya. Akhir hayatnya Allah maha tahu. Akhir hayatnya dia akan meracun dirinya sendiri. Allah maha tahu. Lalu Allah tuliskan di Lauh Mahfuz, si Fulan akhir hayatnya membakar diri. Itu dengan pilihan orang itu sendiri. Bukan Allah yang menyuruh dia bakar diri. Taib. Ini pertanyaannya. Semoga terjawab ya Bunda ya. Masih ada yang gantung? Nah, iya.
Saya langsung jawab untuk pertanyaan yang kedua. Siapapun yang sudah taubat, Allah putihkan masa lalunya seolah tidak pernah dia buat. Kan begitu hadisnya. Misalnya ada dia dosanya membunuh, ada dosa mencuri dan seterusnya. Ketika seseorang taubat nasuha, jika ia meniatkan niat taubat itulah taubat total dari seluruh dosa-dosa, maka seluruhnya Allah putihkan. Kalau ternyata niat taubatnya hanya untuk satu dosa saja, hanya itu yang Allah putihkan. Gitu ya. Baik. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama tadi. Nah, kalau dia nggak sempat tobat di kehidupan dunia ini, maka cara Allah membersihkannya memang dia dibelasah dulu. Ya, dengan cara itulah Allah membersihkan dosa-dosanya yang dia nggak sempat tobat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di Baitul Ma'mur, saya sudah membahas kajian khusus firman Allah, sari'u ila maghfiratin. Bukan di Baitul Ma'mur. Di mana yang namanya? Ya, Minang Sayo. Benar, di Minang Sayo. Kemarin jam-jam segini ya, saya membahas segeralah kamu tobat, cepatlah. Jangan sampai Allah bersihkan dosa kita bukan karena melalui kita tobat, tapi melalui azab yang Allah azabkan ke kita. Kan itu nggak asik banget kan? Lebih baik segeralah tobat. Baik. Maghrib kita jam berapa? Oke. Bapak Ibu yang kami muliakan. Iya, silakan. Oke. Saya paham. Bapak Ibu yang kami muliakan, para fuqaha berbeda-beda pendapat, tetapi urutan yang kita dengarkan dalam riwayat itu ada 3. Yang pertama, tentukan dia akil balik mimpi dulu. Mimpi basah. Sejak itu dia sudah mulai mukallaf. Sudah dianggap akil balik. Kalau juga tidak, maka menandakan berikutnya adalah lihat. Pada tempat-tempat tertentu dari tubuhnya sudah mulai tumbuh rambut. Gitu. Atau maksimal yang terakhir, yang ketiga adalah batasi di usia 15 tahun. Maka dia, kalau mimpi enggak, tumbuh rambut enggak, maka umur 15 tahun. Ini yang ada dari berbagai riwayat yang berbeda-beda. Ya, sejak saat itu dia sudah mulai menjadi mukallaf. Sudah? Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, saya datang kemari qadha atau qadar? Nah, qadha atau qadar? Qadar? Karena apa? Pilihan saya enggak untuk mau kemari. Pilihan Bapak enggak untuk ngundang saya. Iya kan? Iya. Saya milih untuk kemari. Jujur, di hati saya yang paling kecil, saya sudah lama ingin untuk datang kemari, tapi saya tidak mau menawarkan diri. 1. Yang kedua, saya mau kemari paling lama hanya 1 minggu. Berarti keinginan saya. Bersambung dengan keinginan Bapak Ibu yang memang inginkan saya datang kemari. Maka ketemulah takdir dengan takdir. Saya datang kemari. Kemudian, misi saya terbesar kemari ada 2. Yang pertama, saya ingin menyampaikan risalah akhir zaman kepada Bapak Ibu agar jangan ada di sini yang tidak tahu kondisi dan posisi kita sekarang ini di mana. Bahwa kita sudah di akhir zaman, Pak. Ini yang akan saya sampaikan besok di roadshow, Sabtu dan Minggu. Bapak ikut besok atau tidak ikut besok, takdir enggak? Takdir, ya. Kalau ada yang tidak ikut, berarti itu takdir. Memang pilihan dia, lalu dia tidak tahu. Kemudian karena tidak tahu, dia tentu saja berbeda dengan yang sudah tahu. Yang sudah tahu persiapannya luar biasa. Amalannya menjadi dahsyat. Yang nggak tahu, nyantai aja. Karena uang namanya nggak tahu. Saya kasih contoh. Tsunami di Aceh 2004. Hari Minggu tanggal 26. Setelah gempa besar, 9, skala
9,2 skala Richter. Yang menyebabkan beberapa tanah terbelah. Gedung-gedung beberapanya jatuh, hancur, ya kan? Bapak Ibu yang kami muliakan, ngapain penduduk Aceh ketika itu? Tahu Bapak Ibu? Lari nggak mereka ke tempat tinggi, ke bukit-bukit? Enggak kan? Karena mereka tidak tahu, belum ada ilmunya. Ini kalau udah seperti ini harusnya ngapain? Yang terjadi berikutnya apa? Kan begitu kan? Karena nggak ada ilmunya, mereka nyantai aja. Malah mereka foto-foto di depan gedung-gedung runtuh, ya. Ikut membongkar siapa-siapa yang ketiban oleh bangunan runtuh. Mereka tidak tahu akibat daripada gempa sebesar itu adalah tsunami akan menghantam dan menerjang kota. Mereka nggak tahu. Karena nggak tahu, nyantai. Bapak Ibu yang kami muliakan, lalu lebih 200.000 manusia meninggal dunia. Satu kota Banda Aceh habis. Ya kan? Karena nggak tahu. Begitu juga dengan perkara akhir zaman. Bapak Ibu nggak tahu. Merasa masih lama. Padahal udah di depan mata. Tanda-tandanya begitu nyata dan begitu vulgar dibuat oleh Allah. Kita nggak tahu, kita nyantai aja. Padahal sudah sangat dekat. Mestinya ada persiapan yang serius. Allah datangkan Zulkifli Muhammad Ali mengabarkan ini. Dan itu panitia mengadakan di acara Sabtu dan Minggu roadshow. Diumumkan terus setiap hari. Bahkan saya ikut mengumumkan sekarang. Bapak memilih untuk tidak ikut. Ibu memilih tidak ikut. Itu takdir loh. Pilihan Bapak sendiri. Lalu yang lain yang mendengar melakukan persiapan ini, membaca ini, mengamalkan ini, melakukan ini. Mereka serius. Yang nggak mendengar, itu juga takdir dia. Lalu dia santai-santai saja. Dia masih berusaha hidup seperti apa adanya. Masih belum ada merasa tantangan yang harus dia kejar. Yang harus dia lakukan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, maka jangan salahkan siapa-siapa. Oleh karena itu, kedatangan saya kemari adalah takdir. Bapak Ibu mengundang saya kemari adalah takdir. Kemudian besok juga Bapak Ibu pilih atau tidak. Hasilnya terakhir nanti adalah takdir. Pilihlah. Saya sarankan kepada Bapak Ibu, yuk rame-rame kita menghadiri roadshow 2 hari. Sabtu dan Minggu. Demi Allah Bapak Ibu. Bapak tidak akan mendengarkan uraian tentang akhir zaman ini. Setelah ini, seperti ini. Maka ketika punya kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Ustadz, kami mau hadir nanti setelah zuhurnya besok. Karena dari pagi sampai zuhur itu masih ada kegiatan yang lain. Oh, Bapak Ibu. Pembahasan yang terpenting itu adalah dari pagi ke zuhur. Itu yang paling penting. Ibarat dalam tubuh itu tulangnya. Itu tulangnya ya. Kemudian yang sudah zuhur besok, sampai dari pagi hari Minggu sampai zuhurnya lagi itu dagingnya yang membungkus tulang. Nah, ba'da zuhur hari Minggu itu adalah ruhnya. Penting semua enggak? Cuman yang terpenting banget yang enggak boleh kita tinggalkan adalah besok pagi sampai zuhur dan hari Minggunya ba'da zuhur. Itu yang penting sekali. Ibaratnya baru tulang dengan rohnya. Kalau mau dagingnya ya ba'da zuhurnya. Nah, ini jangan ada yang diabaikan dan ditinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, misi saya datang kemari, saya sedang mengejar takdir. Ini ya, saya sedang memburu takdir. Saya sedang menentukan takdir. Dikasih atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya bertekad datang kemari, pulangnya nanti ke Indonesia di bulan Januari, saya sudah mulai membangun di pesantren saya masjid tanpa dinding, hanya atap dan lantai permanen, kemudian 4 ruang asrama dan 4 ruang belajar, 1 rumah guru. Itu cita-cita saya. Dana yang kami perlukan, kami buat semiskin mungkin. Cukup dengan 350 juta kita sudah bisa. Kalau bisa berlebih daripada itu, alhamdulillah tidak cukup. Dan dana kita sekarang baru yang ada 88 juta. Berarti Bapak Ibu, saya sebarkan kesempatan untuk Bapak Ibu. Untuk bersama-sama membangun Islam di Indonesia, di tanah air kami, di tanah air kita, di Payakumbuh, Sumatera Barat. Kita memerlukan dari Bapak Ibu, mari berinfaklah, berlomba-lombalah, kita akan membangun satu wadah pembangunan untuk sholat di sana, beribadah, belajar mengajar di sana, dan untuk tempat ruangan santri-santri kita dan guru-guru kita. Demikian saja dari saya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Semoga Bapak Ibu menyambut kebaikan yang kami tawarkan ini, dan Bapak Ibu tidak akan menyesal dengan hasil yang akan diberikan oleh Allah pada Bapak Ibu nanti. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Kita baca doa kafaratul majlis. Kata Rasulullah, siapa yang membacanya sebelum ia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah akan gugurkan dosa-dosa kecil yang ia buat sebelum itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian materi tentang takdir dan qadha. Alhamdulillah.